Mas, aku mohon jangan lakukan ini, Mas. Lirih Marni di sela isak tangisnya. Dia Marni, aku tidak mau istriku tahu tentang perselingkuhan ini. Setelah bayi itu berhasil digugurkan, semuanya akan kembali seperti semula. Bentak Salman kepada Marni. Kamu egois, Mas. Bagaimanapun ini juga anak kamu. Dia berhak hidup. Teriak Marni dengan lantang. Kemudian tamparan keras berhasil mendarat di pipi mulus perempuan cantik tersebut. Terlihat seorang wanita tua masuk ke dalam kamar seraya membawa cangkir berisi ramuan khusus. Cepat, minumkan ini kepada Marni, ucap wanita tua tersebut. Salman pun melakukan apa yang diperintahkan oleh wanita tua tersebut. Dengan tenaga yang tersisa, Marni mencoba untuk berontak. Namun, separuh minuman itu berhasil terminum olehnya. Setelah beberapa saat, Marni merasakan perutnya begitu sakit. Dia mengerang kesakitan. Dia merasakan sesuatu mengalir di sela-sela kakinya. Sigap Salman menyumpal mulut Marni dengan kain dan berlalu pergi dari kamar itu. Wanita tua tersebut langsung melakukan aksinya. Dia mengeluarkan janin dalam perut Marni dengan paksa. Di sela nafas yang begitu berat, Marni bersumpah akan membalas dendam kepada mereka. Mak, kenapa dengan Marni? Kenapa dia tidak bergerak? Ucap Salman dengan tubuh yang tiba-tiba menegang. Sial. Dia mati, Salman, akibat pendarahan yang cukup hebat. Saya sudah berusaha menghentikan pendarahannya tapi gagal. Jelas Mak Dasih. Cepat Salman, kita kubur janin itu dulu. Setelah itu kita urus mayat si Marni. Titah Mak Dasih yang langsung dituruti oleh Salman. Salman bergegas berlari ke belakang gubuk. Lalu dia langsung menggali tanah untuk mengubur janin tersebut. Setelah semuanya selesai, dia kembali berlari masuk ke dalam gubuk. Gimana ini, Mak? Kita harus apakan mayat si Marni? Kita tidak mungkin menguburnya karena sebentar lagi malam hari, ucap Salman dengan panik. Kita harus membuangnya ke danau, Salman. Segera kamu isi karung-karung ini dengan batu untuk pemberat nanti. Setelah semuanya selesai, mereka langsung membawa mayat Marni ke tepi danau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Monogram, di Ngobrol Mistis bareng Pepep di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan gue akan hadir di setiap hari Rabu dan Sabtu untuk menemani kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor ataupun narasumber yang memiliki pengalaman mistisnya. Jadi buat kalian memang suka konten ini, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan di video kali ini gue ingin membacakan sebuah cerita dari akun Facebook miliknya Desti Devita Sari. Kalau kalian ingin baca langsung boleh mampir ke Facebooknya Kak Desti ya. Dan judul cerita yang akan gue bacakan malam ini adalah Dendam Arwah Sang Kekasih. Untuk itu gue minta kalian siapkan nyali kalian, duduk yang manis karena cerita akan kita mulai. Dendam Arwah Sang Kekasih. Seorang perempuan terlihat tengah diikat di dalam gubuk di tengah hutan. Terlihat seorang lelaki tampan dan gagah tengah duduk di tepi ranjang tempat di mana perempuan itu diikat. Maaf Marni, aku harus melakukan ini demi kebaikan kita bersama, ucap Salma sembari menunduk.
"Mas, aku mohon jangan lakukan ini, Mas." Lirih Marni di sela isak tangisnya. "Dia Marni, aku tidak mau istriku tahu tentang perselingkuhan ini. Setelah bayi itu berhasil digugurkan, semuanya akan kembali seperti semula," bentak Salman kepada Marni. "Kamu egois, Mas. Bagaimanapun ini juga anak kamu. Dia berhak hidup," teriak Marni dengan lantang. Kemudian tamparan keras berhasil mendarat di pipi mulus perempuan cantik tersebut. Terlihat seorang wanita tua masuk ke dalam kamar seraya membawa cangkir berisi ramuan khusus. "Cepat, minumkan ini kepada Marni," ucap wanita tua tersebut. Salman pun melakukan apa yang diperintahkan oleh wanita tua tersebut. Dengan tenaga yang tersisa, Marni mencoba untuk berontak. Namun, separuh minuman itu berhasil terminum olehnya. Setelah beberapa saat, Marni merasakan perutnya begitu sakit. Dia mengerang kesakitan. Dia merasakan sesuatu mengalir di sela-sela kakinya. Sigap Salman menyumpal mulut Marni dengan kain dan berlalu pergi dari kamar itu. Wanita tua tersebut langsung melakukan aksinya. Dia mengeluarkan janin dalam perut Marni dengan paksa. Beberapa saat kemudian, aksi aborsi ilegal itu pun telah selesai. Mak Dasih langsung membungkus janin tak berdosa itu lalu menyuruh Salman untuk menguburnya. Naas, Marni mengalami pendarahan yang hebat. Dia terkulai lemas dengan wajah yang sangat pucat. Di sela nafas yang begitu berat, Marni bersumpah akan membalas dendam kepada mereka. "Mak, kenapa dengan Marni? Kenapa dia tidak bergerak?" ucap Salman dengan tubuh yang tiba-tiba menegang. "Sial, dia mati Salman akibat pendarahan yang cukup hebat. Saya sudah berusaha menghentikan pendarahannya tapi gagal," jelas Mak Dasih. "Cepat Salman, kita kubur janin itu dulu. Setelah itu kita urus mayat si Marni," titah Mak Dasih yang langsung dituruti oleh Salman. Salman bergegas berlari ke belakang gubuk, lalu dia langsung menggali tanah untuk mengubur janin tersebut. Setelah semuanya selesai, dia kembali berlari masuk ke dalam gubuk. "Gimana ini, Mak? Kita harus apakan mayat si Marni? Kita tidak mungkin menguburnya karena sebentar lagi malam hari," ucap Salman dengan panik. "Kita harus membuangnya ke danau Salman. Segera kamu isi karung-karung ini dengan batu untuk pemberat nanti." Setelah semuanya selesai, mereka langsung membawa mayat Marni ke tepi danau. "Cepat Salman, kaitkan pemberat itu ke tubuh Marni dan segera bawa mayat itu ke tengah danau dan lempar dia. Dan kita akan aman karena mayat Marni tak akan mengapung," perintah Mak Dasih yang langsung dituruti oleh Salman. Setelah semuanya selesai, mereka berdua langsung kembali ke gubuk untuk membereskan kekacauan yang terjadi dan kembali pulang ke rumah masing-masing. "Kamu dari mana, Mas? Tumben jam segini baru pulang?" tanya Ashifa yang langsung membuat jantung Salman berdegup kencang. Itu tadi Mas ada keperluan mendadak, jadi pulangnya telat. Maaf ya, Dek." "Oh gitu. Ya sudah Mas, mau makan apa mandi dulu?" "Mas mandi dulu aja, Dek. Mas gerah." Kini waktu menunjukkan pukul 21:45. Salman tidak bisa memejamkan matanya sedangkan sang istri tengah terlelap di sampingnya. Karena bosan, Salman memutuskan untuk pergi ke dapur hendak menyeduh kopi. Tapi sebelum sempat menyeduh kopi, tiba-tiba ada suara benda jatuh yang berasal dari ruang tamu. Saat hendak melangkahkan kaki, tiba-tiba lampu dapur berkedip dan padam. Tak lama setelah itu terdengar suara tangisan bayi yang sangat memilukan bagi siapa saja yang mendengarnya.
Salman masih berpikir positif. Mungkin suara tangisan bayi itu berasal dari rumah tetangganya, karena kebetulan tetangganya tengah hamil besar. Saat Salman hendak melangkahkan kakinya meninggalkan dapur, Salman seperti menginjak sesuatu. Dia berjongkok untuk melihat lebih jelas apa yang dia injak. Meski lampu dapur padam, tapi masih sedikit remang-remang oleh lampu di ruang makan. Saat Salman menanjamkan penglihatannya, lampu tiba-tiba menyala. Sontak Salman kaget karena sesuatu yang dia injak itu adalah janin yang tak lagi utuh. Salman masih mematung di tempatnya, tiba-tiba janin itu meloncat tepat di wajahnya yang membuat Salman terjungkal ke belakang. "Pergi, kamu jangan ganggu saya lagi, pergi!" Salman berteriak begitu kencang. Ashifa yang mendengar teriakan suaminya terbangun dari tidurnya dan berlari menuju sumber suara. Dan Ashifa kaget melihat suaminya yang tengah meringkuk dan berteriak seperti mengusir sesuatu. "Mas, kamu kenapa sih teriak-teriak? Apa yang terjadi?" Ashifa bertanya dengan begitu paniknya. "Pergi kamu, jangan ganggu saya. Pergi!" Salman masih saja berteriak tak jelas. Tak ada cara lain, Ashifa langsung menampar Salman berharap suaminya akan tersadar dari halusinasinya. Tapi sayang, bukannya sadar, Salman malah semakin menjadi-jadi. Dia kembali berteriak dan menendang sang istri. Dalam penglihatan Salman, itu adalah janin yang terus berusaha mendekatinya, sehingga dia menendangnya dengan sekuat tenaga. Kepala Ashifa terbentur dengan cukup keras tuh, dan dia pun pingsan di tempat, sedangkan Salman berlari masuk kembali ke kamarnya. Dia langsung menutup tubuhnya dengan selimut. Salman bisa tertidur pulas tanpa sadar bahwa sang istri tengah pingsan di dapur. Pukul 3:27. Salman terbangun dari tidurnya. Dia berpikir apakah kejadian tadi hanya mimpi atau kenyataan. Salman tersadar ternyata istrinya tak ada di sampingnya. Dia yakin bahwa sekarang Ashifa berada di kamar mandi, karena tidak biasanya istrinya terbangun jam segini. Sekalipun bangun pasti hanya ke kamar mandi. Salman turun dari ranjang, dia berjalan menuju kamar mandi. Saat telah sampai di kamar mandi, tak ada siapapun di dalam. Salman heran karena istrinya tak ada di sana. Dan Salman langsung pergi keluar kamar menuju dapur. Dia berharap istrinya ada di sana. Saat telah sampai di dapur, Salman begitu terkejut melihat istrinya tergeletak tak sadarkan diri. Salman langsung membawa sang istri kembali ke kamar dan membaringkannya di tempat tidur. "Dek, bangun dek. Kamu kenapa pingsan begini?" Salman langsung membaluri telapak kaki dan tangan sang istri. Tak lupa bagian perutnya juga dibaluri dengan kayu putih dan menyelimuti seluruh tubuh sang istri. Setelah beberapa lama, Ashifa pun tersadar dari pingsannya. "Dek, apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa pingsan di dapur?" tanya Salman kepada sang istri yang hanya dijawab dengan tangisan. "Dek, jawab mas, kamu kenapa?" "Mas yang kenapa? Tiba-tiba teriak gak jelas terus nendang aku sampai kepalaku kebentur," jawab Ashifa di sela isak tangisnya. Sontak pernyataan Ashifa membuat Salman terkejut. Pasalnya yang dia tahu, dia menendang janin sialan itu, bukan istrinya. "Maafkan mas dek, mungkin karena efek tadi mas pas tidur mimpi buruk jadi kebawa-bawa. Maaf ya sayang," kila Salman sambil merengkuh sang istri. Beruntung istrinya itu polos, jadi dengan mudah dia membohonginya. Setelah beberapa waktu, mereka pun kembali tertidur. Dan di pagi harinya, Salman terbangun dari tidurnya. Dia bergegas turun dari ranjang dan berlalu masuk ke kamar mandi. Setelah selesai, dia pun bergegas berganti baju dan segera keluar kamar mandi. Dia tidak sabar untuk bertemu dengan Mak Dasi. "Ah, setan!" teriak Salman hingga membuat dia terjerembab.
ke belakang dan membuatnya tak sadarkan diri. Beberapa warga yang berada di sana langsung membawa tubuh Salman kembali masuk ke dalam rumah Mak Dasih dan membaringkannya di salah satu kamar. Hampir 1 jam Salman tak sadarkan diri. Saat membuka mata, dia langsung tersadar bahwa saat ini dia masih berada di rumah Mak Dasih. Aden kenapa teriak seperti tadi? Tanya salah satu warga. Saya tidak kenapa-kenapa Pak. Makasih sudah membantu saya. Saya pamit dulu, ucap Salman dan berlalu dari kamar tersebut. Saat sampai di ruang tengah, Salman kaget. Pasalnya jenazah Mak Dasih belum dikuburkan. Salman bergegas masuk ke dalam mobilnya. Sial, apa tadi itu nyata atau hanya halusinasiku saja? Lamunan Salman buyar saat dia mendengar ponselnya terus berdering. Mata Salman melotot melihat nama yang terpampang di layar ponselnya. Gegas Salman menonaktifkan ponselnya dan segera pulang. Sesampainya di rumah, Salman langsung terduduk di sofa. Kejadian hari ini tuh benar-benar membuatnya shock. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada masalah apa Mak Dasih hingga memutuskan untuk bunuh diri? Apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Marni? Jika memang, nyawaku juga bisa dalam bahaya. Mas, kamu kenapa melamun sih? Dek, kamu ngagetin Mas aja. Enggak kok, Mas nggak ngelamun. Terus Mas dari mana? Kok baru pulang? Ini kan hari libur. Mas dari rumah Mak Dasih, Dek. Dia meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Kapan Mak Dasih meninggalnya, Mas? Apa jenazahnya sudah dikuburkan? Semalam. Udah Dek, makanya Mas pulangnya telat. Maaf ya, kilah Salman. Pagi itu, Dek, Mas berangkat kerja dulu ya. Iya Mas, hati-hati. Salman mencium kening sang istri dan berlalu meninggalkan meja makan. Saat Salman membuka pintu, jantungnya berpacu dengan cepat seakan hendak melompat dari tempatnya. Permisi Tuan, apa benar ini rumahnya Nyonya Ashifa? Salman tak menjawab pertanyaan wanita tersebut. Dia hanya mematung melihat wanita itu. Tuan, kenapa Tuan diam saja? Apa benar ini rumah Nyonya Ashifa? Wanita itu kembali bertanya kepada Salman sambil melambai-lambaikan tangan di depan wajah Salman. Salman seketika tersadar. Kamu bukannya sudah... Mas, kenapa masih berdiri di situ? Katanya mau berangkat kerja. Itu dia. Ashifa yang penasaran langsung melihat ke arah yang ditunjuk oleh Salman. Oh, dia Mirna, Mas. Kemarin aku gak sengaja bertemu dia di pasar. Kebetulan kan aku butuh pembantu dan dia butuh pekerjaan. Maaf ya Mas, aku lupa bilang sama kamu. Apa kamu tahu latar belakang dia? Kamu gak boleh asal terima orang di rumah ini. Belum sih Mas, tapi aku yakin dia orangnya baik kok. Boleh ya Mas dia kerja di sini? Terserah kamu Dek, jangan sampai dia buat masalah. Baiklah, Mas berangkat kerja dulu ya. Salman sekilas mencium kening Ashifa dan berlalu pergi. Ashifa mengajak Mirna masuk ke dalam rumah dan memberitahu pekerjaan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Mirna. Setelah selesai, Ashifa menunjukkan kamar di bagian belakang yang akan ditempati oleh Mirna. Baiklah Mirna, sekarang kamu istirahat saja. Nanti sore kamu boleh langsung bekerja. Baik Nyonya. Ashifa pun melangkah meninggalkan Mirna. Saat Mirna hendak masuk ke dalam kamarnya, sekilas dia melihat bayangan hitam melintas masuk ke dalam rumah sang majikan. Merasa itu hanya halusinasinya saja, Mirna langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia segera membereskan kamarnya. Setelah selesai, dia segera membersihkan diri.
Beruntun kamar itu difasilitasi juga dengan kamar mandi. Akhirnya selesai juga. Masih ada banyak waktu. Lebih baik aku istirahat aja dulu. Karena lelah, Mirna dengan mudahnya bisa terlelap. Di dalam mimpi samar-samar mendengar suara tangisan seorang wanita. Dari kejauhan, Mirna melihat seorang wanita tengah duduk membelakanginya. Mirna mencoba mendekati wanita tersebut. "Permisi mbak, mbak sedang apa di sini?" Tak ada jawaban dari wanita itu. Tapi wanita itu terus menunduk dan sambil menangis. Mbak apa ada masalah?" "Nggak baik mbak, seorang wanita berada di dekat danau. Ini juga area hutan." Wanita yang sedang menggendong bayi itu tetap menunduk. Mirna yang penasaran langsung duduk di pinggir wanita tersebut. "Mbak, kalau mbak ada masalah cerita sama saya. Siapa tahu saya bisa bantu." Mirna kembali mencoba berbicara dengan wanita tersebut. Seketika ucapan Mirna membuat wanita itu menoleh ke arahnya. Mirna yang kaget langsung terjungkal ke belakang. "Kamu siapa? Kenapa wajah kamu sangat mirip dengan aku?" "Balaskan dendamku pada mereka semua, Mirna." "Tapi kamu siapa? Kenapa aku harus membalaskan dendammu? Dan pada siapa aku harus balas dendam?" "Aku Marni. Mereka membunuhku dan juga anakku, Mirna. Tolong temukan jasad kami," ucap Marni kepada Mirna. Seketika itu Marni menghilang dari pandangan Mirna. Dan saat itu Mirna terbangun dari tidurnya. Bulir keringat membasahi tubuhnya. "Astagfirullah, aku mimpi apa? Siapa Marni? Dan kenapa wajahnya sangat mirip denganku?" Setelah tenang, Mirna melihat jarum jam telah menunjukkan pukul 3 sore. Dia bergegas kembali membersihkan dirinya. Setelah selesai, Mirna langsung menuju dapur dan segera untuk masak. Dan setelah selesai, Mirna langsung menyajikannya di atas meja makan. "Wah, wangi sekali masakan kamu, Mir. Ini pasti lezat." "Terima kasih, Nyonya. Semoga saja Nyonya suka. Kalau begitu, saya beres-beres dulu, Nyonya." Malam pun tiba. Salman baru pulang dari kantor. Dia langsung mandi dan mengajak istrinya untuk makan. Saat membuka tudung saji, mata Salman terbelalak dan segera berlari menuju wastafel. Salman muntah-muntah. "Mas, kamu kenapa? Apa kamu masuk angin? Apa kamu tidak lihat apa yang ada di meja makan?" "Memang kenapa, Mas? Makanan itu kan yang biasa kamu makan." Perut Salman kembali bergejolak mengingat makanan yang terhidang di atas meja makan. "Ya ampun Mas, kamu itu kenapa sih? Makanannya terlihat enak gitu kok." "Enak gimana Syifa? Itu semua makanan yang sudah dipenuhi belatung. Baunya juga busuk sekali. Apa kamu tidak melihatnya?" Syifa yang penasaran langsung melangkah ke arah meja makan. Dia kembali melihat masakan yang terhidang di sana. Kening Syifa sedikit berkerut. Pasalnya masakan yang tersaji adalah masakan kesukaan Salman. "Mas, kamu pasti salah lihat. Ini semua makanan kesukaan kamu. Dan semuanya terlihat enak." Salman yang penasaran langsung berjalan mendekati istrinya. Mata Salman terbelalak melihat semua makanan yang ada di atas meja. "Ini gak mungkin Syifa. Tadi makanan itu benar-benar dipenuhi belatung." "Kamu pasti capek Mas. Lebih baik sekarang kamu mandi dan segera ke meja makan." Kini Salman tengah duduk di depan meja makan. Dengan ragu dia menyendok makanan ke atas piringnya. Melihat istrinya makan dengan lahap membuat perut Salman keroncongan. Dengan ragu Salman menyendok makanan ke dalam mulutnya. "Gimana Mas? Enak kan makanannya?" "Iya." Tak ada lagi pembicaraan di antara mereka.
Hanya suara dentingan sendok yang beradu dengan piring. Tiba-tiba suasana berubah dingin. Sekelebat bayangan melintas dan berdiri tepat di samping Salman. Salman yang kaget langsung tersedak makanan yang dia makan. Tubuhnya menegang, bulir keringat membasahi keningnya. "Mas, kamu kenapa? Wajahmu kenapa pucat sekali? Kamu sakit?" Seakan terpaku, Salman hanya bisa diam membisu di tempatnya. Ashifa yang penasaran terus bertanya kepada Salman. Tiba-tiba Salman berteriak dan berlari ke arah kamar. Ashifa kebingungan melihat tingkah Salman. Dia berusaha mengejar suaminya itu. Sesampainya di kamar, dia melihat Salman telah berbaring membelakanginya. "Mas, apa kamu sudah tidur?" Tak ada jawaban. Dengan ragu, Ashifa membalikkan tubuh Salman. Dan cerita kali ini bersambung ke part selanjutnya. Terima kasih buat Kak Desti Devitasari yang sudah mengizinkan Monogram membacakan ceritanya. Sekarang kami tunggu kelanjutan dari cerita ini ya. Buat kalian yang punya cerita horor atau ingin membagikan ceritanya dengan datang langsung ke Monogram, boleh DM di Instagram Monogram Production atau Bang Din ya. Nanti linknya semua dicantumin di kolom deskripsi. Jangan lupa di like, share, dan subscribe juga supaya Monogram bisa berkembang dan semangat lagi untuk berkonten. Buat kalian yang pengen mendengarkan cerita horor tanpa menonton video, boleh mampir ke Spotify-nya Monogram Production ya. Pokoknya semua yang gue sebutin tadi linknya ada di kolom deskripsi. Sekian episode kali ini. Gue Pepe undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.